Pada tahun 1922 sampai 1945, negara Italia dikuasai oleh Partai Fasis Nasional yang dipimpin oleh Mussolini. Layaknya kediktatoran Nazi, Mussolini dan semua pasukannya menjarah seluruh harta orang-orang yang menentang kebijakannya dan membantai habis orang-orang yang dicurigai menentang kebijakan politiknya. Di tahun terakhirnya berkuasa, terdapat semua harta karun hasil rampasan perang yang disimpan dalam markas tentaranya Mussolini. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Robbing Mussolini. Film ini mengangkat kisah sekelompok orang yang melakukan pencurian di markas tentaranya Mussolini. So, tanpa berlama-lama, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Saat itu, Pietro yang berprofesi sebagai pencuri senjata tentara fasis menjual semua hasil curiannya pada kelompok tentara pemberontak yang dipimpin oleh Ahab. Tapi sayang ketika uang berhasil didapatkan, proses transaksi yang mereka lakukan ketahuan oleh tentara fasis. Sehingga adegan saling tembak antara pasukan pemberontak dan tentara fasis pun terjadi. Sedangkan Pietro terpaksa kabur tanpa membawa sepeser pun uang hasil dagangannya. Sepulang dari perdagangan itu, Pietro diam-diam menyelinap masuk ke rumah pacarnya yang bernama Yvonne. Ia adalah seorang penyanyi organ alias biduan, yang juga sekaligus jadi wanita simpanan seorang jenderal tentara yang bernama Borsalino. Belum sempat Pietro ngapa-ngapain dengan Yvonne, salah seorang ajudannya Borsalino mengetuk pintu kamarnya Yvonne. Pietro pun terpaksa kabur dan Yvonne dibawa pergi untuk melayani Borsalino. Setelah itu Pietro pulang ke gubuk deritanya. Di sana ia tinggal bersama Marcello dan Amedeo. Marcello adalah seorang pemberontak dan Amedeo adalah seorang anak jenius yatim piatu yang bergabung dengan komplotan Pietro. Saat Yvonne sedang melayani Borsalino, Borsalino mendapat sebuah pesan dari atasannya menggunakan kode-kode rahasia gitu. Dan Marcello sang pemberontak menyadap semua alat komunikasi yang berhubungan dengan tentara fasis. Tapi karena pesan tersebut menggunakan kode rahasia, Marcello memerintahkan Amedeo memecahkan isi pesan tersebut. Keesokan paginya, Amedeo masih berusaha memecahkan arti pesan rahasia itu. Saat ia melihat sebuah judul berita di sebuah koran yang terbit hari itu, ia mulai terinspirasi dan mencocokkan kode-kode yang ada di pesan dengan kata-kata yang ada di koran. Jadi, setiap huruf yang ada di pesan tersebut diambil dari huruf pertama yang ada di judul koran. Kombinasi huruf dan angka seperti P6 memiliki arti page 6 alias halaman 6. Dua buah angka seperti 49 memiliki arti kata ke-49 dari urutan kata-kata di sebuah paragraf, dan begitu seterusnya. Sampai pesan tersebut berhasil terpecahkan, dan isinya perintah membawa kabur semua emas hasil rampasan perang yang tersimpan di markas tentara atau di zona hitam. Setelah itu Pietro, Marcello, dan Amedeo diam-diam mulai melihat lokasi zona hitam itu, dan semuanya benar-benar mustahil untuk disusupi, apalagi untuk dirampok. Selain anggota militer dilarang masuk, gelagat sedikit mencurigakan akan langsung ditembak mati, sehingga Marcello tak sanggup melakukan aksi tersebut dan memilih mundur. Lalu, saat mereka berdebat, tiba-tiba alarm berbunyi. Rombongan pesawat Amerika datang bersiap menggempur markas militer itu. Setelah mendengar suara alarm tersebut, Pietro makin terinspirasi. Setelah itu, mereka mulai mengatur strategi dan memerlukan tambahan tenaga sebanyak 3 orang. Tukang bom, pengemudi, dan yang ahli mencopet dan memanjat. Marcello menghubungi teman sesama pemberontaknya yang ahli dalam merakit bom. Amedeo mengajak seorang wanita tukang copet yang disukainya. Dan Pietro mengajak seorang mantan pembalap nasional yang udah taubat dan jadi seorang pastor. Tapi walaupun jadi pastor, ia masih tetap memakai narkoba. Gokil. Setelah itu mereka semua mulai mengatur pertemuan. Tapi sayang di pertemuan itu Marcello gagal mendatangkan ahli perakit bomnya karena ia ditangkap oleh tentara fasis dan segera akan menjalani eksekusi hukuman mati. Pada hari eksekusi itu, komplotan ini mulai melakukan upaya pembebasan. Hesa bertugas mencuri kunci borgol dari para tentara. Lalu kunci tersebut diberikan pada Pietro yang menyamar sebagai pendeta, yang akan memberkati Molotov yang akan dieksekusi. Marcello, sang sniper, dari kejauhan telah membidik tali gantungan yang akan menjerat lehernya Molotov. Dan Fabri, si pembalap, bersiap dengan mobil pick-up-nya menjemput mereka semua. Pietro mulai berjalan mendekati tiang eksekusi. Saat proses pemberkatan berlangsung, ia diam-diam memberikan kunci borgol ke tangannya Molotov.
Lalu, Molotov mulai menyanyikan lagu pemberontakannya sembari menunggu kursi pijakannya ditendang. Ketika lehernya Molotov telah tergantung, Marcelo melepaskan tembakan yang tepat mengenai tali gantungan. Setelah tali berhasil diputus, Fabri datang dengan mobil balapnya dan melakukan atraksi drifting. Ketika suasana penuh dengan debu, Pietro dan Molotov langsung menaiki mobil dan mereka akhirnya berhasil kabur. Komplotan perampok ini akhirnya berkumpul dengan formasi lengkap. Mereka terdiri dari Pietro, Marcelo, Amedeo, Hesa, Fabri, dan Molotov. Setelah semuanya berkumpul, ternyata Molotov adalah teman baik ayahnya Pietro. Jadi, Molotov, Marcelo, dan ayahnya Pietro adalah pasukan pemberontak. Tapi sayang ayahnya Pietro tewas dalam aksi pemberontakan yang mereka lakukan. Setelah itu Pietro mulai mengatur strategi dan tugas mereka masing-masing. Syarat utama untuk memasuki zona hitam adalah menggunakan surat resmi dari pemerintah dan stempelnya akan dicuri oleh Yvonne. Mereka akan memasuki zona hitam menggunakan truk militer dan menyamar sebagai tentara. Fabri sebagai sopir, sedangkan Pietro sebagai tahanan yang ditangkap dan dijaga oleh Molotov. Sedangkan sisanya Marcelo, Amedeo, dan Hesa bersembunyi di bawah bangku truk tahanan. Lalu, setelah berhasil memasuki zona hitam, Hesa bertugas memanjat menara alarm dan membunyikan alarm yang menandakan serangan udara dari tentara Amerika, sehingga semua tentara yang ada di sana akan memasuki bunker keselamatan. Untuk lebih meyakinkan, Molotov dan Amedeo bertugas memasang bom dan kembang api yang akan memotivasi para tentara berlindung ke dalam bunker. Ketika semua tentara telah memasuki bunker, barulah semua harta karun tersebut dijarah. Keren strateginya. Ma questo sgorbio sarei io. Molotov langsung tepuk tangan mendengar strateginya Pietro dan ia pun langsung menanyakan di mana mereka akan mendapatkan semua bahan peledak. Lalu Pietro berkata mereka akan mencuri semua bahan peledak yang ia jual pada pasukan pemberontak dan semua bahan peledak itu tersimpan dalam rumah seorang sutradara film yang mendukung pemberontakan. Ia bernama Serbelloni. Setelah itu, Pietro kembali mendatangi Yvonne dan kebetulan pada saat itu Yvonne sedang muntah-muntah, mungkin terkena serangan angin duduk. Lalu Pietro mulai meminta Yvonne mengambil sebuah stempel di ruangannya Borsalino. Tentu saja Yvonne menolak permintaan tersebut karena terlalu berbahaya. Ditambah lagi, Pietro bisa saja tewas ketika memasuki zona hitam. Tapi Pietro berusaha meyakinkan Yvonne kalau semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka baru asik ciuman, pintu kamarnya Yvonne diketuk oleh ajudannya Borsalino. Pietro pun langsung bersembunyi dan kabur. Tapi saat ia baru keluar dari pintu rahasianya, ternyata ia telah dinanti oleh ajudannya Borsalino. Ia pun langsung ditangkap dan dibawa menghadap Borsalino. Pietro dibawa menggunakan sebuah mobil. Ternyata Borsalino telah kenal dengan Pietro yang terkenal sebagai pedagang senjata curian. Borsalino tak menyiksa atau menahan Pietro. Ia hanya menyuruh Pietro menjauhi Yvonne, sembari menodongkan pistol ke selangkangannya Pietro. Setelah itu, Pietro kembali dilepaskan. Setelah itu, kediamannya Serbelloni mengadakan sebuah pesta, dan pesta tersebut juga dihadiri oleh Nora. Ia adalah istrinya Borsalino, dan juga seorang artis yang sering membintangi film-film karyanya Serbelloni. Di pesta tersebut, Pietro dan rekanannya telah menyusup. Pietro dan Amedeo menyamar sebagai pelayan. Fabri dan Hesa menyamar sebagai tamu, sedangkan Molotov dan Marcelo berjaga di luar. Di pesta tersebut, Pietro yang bertugas sebagai pelayan dengan sengaja menumpahkan minuman ke pakaiannya Serbelloni. Saat Serbelloni pergi mengganti pakaiannya, Pietro langsung menahannya dan meminta kunci ruang penyimpanan semua senjata yang ada di rumah tersebut. Setelah Serbelloni diikat dan dikurung, komplotan perampok ini mulai menyalin satu persatu semua bahan peledak yang ada di sana ke dalam mobil. Dan akhirnya, semua bahan peledak yang dibutuhkan berhasil didapat. Di sisi lain, Yvonne akhirnya melakukan tugasnya. Ia mendatangi kantornya Barsolini dan berniat mengambil stempel pemerintah yang dibutuhkan oleh Pietro. Tapi sayang saat ia memeriksa lacinya Barsolini, Barsolini keluar dari kamar penyiksaannya. Lalu Barsolini yang terpukau dengan kecantikan Yvonne, ia langsung membawanya pergi ke sebuah tempat. Yvonne dibawa pergi ke zona hitam atau ke markas militer. Di sana Barsolini menunjukkan semua harta hasil jarahan perang miliknya Mussolini. Setelah menunjukkan harta-harta tersebut, Barsolini mengajak Yvonne pergi bersamanya. Ya, rencananya pemerintahan Mussolini akan kabur meninggalkan negara tersebut dan ikut membawa semua harta-harta itu. Yvonne hanya diam mendengar ajakan tersebut dan Barsolini merayu agar ia mau jadi ibu dari anak-anaknya. Sedangkan istri pertamanya, Nora, ia tak mau memiliki anak. Makanya Barsolini berniat meninggalkan istrinya.
Setelah itu Nora mendatangi kantornya Barsolini. Karena ia telah lama tak disentuh oleh suaminya, Nora mulai merayu berpose-pose seksi ingin dijamah. Tapi bukannya nafsu, Barsolini malah jijik melihat tingkah istrinya. Lalu Nora mulai membahas wanita simpanannya Barsolini. Ia mulai meluapkan semua sumpah serapahnya. Barsolini yang benar-benar udah mati rasa pada Nora, ia pun akhirnya mengucapkan perpisahan dan menyuruh Nora mencari suami baru yang bisa menopang gaya hidupnya yang glamor. Keesokan harinya, Yvonne kembali melakukan pertunjukan nyanyi, ya jadi biduan, dan show tersebut juga dihadiri oleh Barsolini. Yvonne terlihat agak kurang sehat, tapi ia tetap memaksakan menyanyi. Di sisi lain, Pietro juga menghadiri gedung pertunjukan itu lewat pintu belakang. Dan tepat saat Yvonne menyelesaikan lagunya, ia pun jatuh pingsan. Pietro yang berada di sana, ia langsung merespon dan langsung menghampiri Yvonne. Melihat wanitanya disentuh, Barsolini langsung mengamuk, sehingga kekacauan pun terjadi. Saat Pietro saling berpelukan dengan Barsolini, Fabri yang sedang asik dengan dua wanita pendampingnya, ia pun langsung mengambil sebuah botol dan memukul kepalanya Barsolini, sehingga Barsolini langsung jatuh terkapar. Setelah Barsolini tepar, Pietro langsung membawa Yvonne pergi, dan disinilah semua kekacauan itu dimulai. Barsolini masih hidup, ia pun memerintahkan semua anggotanya membantai habis semua komplotan Pietro. Markasnya diserang dan dihancurkan oleh Barsolini. Tapi untungnya semua bahan peledak yang ada di sana berhasil diselamatkan, sehingga ketika markas tersebut diserang dengan rudal, tak terjadi ledakan yang berarti. Hanya saja Marcello dan Molotov sedikit mengalami cedera. Setelah itu Pietro membawa Yvonne ke markas keduanya dan mereka semua berkumpul di sana. Setelah keadaan Yvonne diperiksa, ternyata Yvonne sedang hamil. Ia mengaku kalau anak tersebut adalah anaknya Pietro, tapi nggak tahu juga soalnya ia juga ngewek dengan Barsolini. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba Nora mendatangi tempat tersebut. Semua anggotanya Pietro langsung menodongkan senjata ketika Nora memasuki ruangan tersebut. Nora langsung mengutarakan tujuannya datang ke tempat itu. Ia ingin melakukan negosiasi membagi harta rampokan sebanyak 50-50 atau dibagi dua. Pietro langsung bingung mendengar perkataannya Nora. Jadi ternyata selama ini Nora telah mengetahui rencananya Pietro dan ia juga meletakkan penyadap suara di ruangan tersebut. Nora mengetahui semua itu setelah ia tak sengaja mendengar percakapan antara Yvonne dan Pietro di sebuah restoran. Saat itu, ia ingin menemui Yvonne dan meminta agar ia menjauhi Barsolini. Tapi tak sengaja, ia mendengar percakapan kalau Pietro dan Yvonne ingin menghancurkan Barsolini. Setelah mendengar percakapan itu, Nora menyuruh ajudan pribadinya Barsolini yang juga selingkuhannya Nora memata-matai mereka semua. Dan by the way, nama si ajudan ini adalah Leonida. Nora mengatakan ia ingin menghancurkan Barsolini karena suaminya berniat mencapakannya, dan kalau kesepakatan itu disetujui, Nora yang bertugas mengkondisikan Barsolini. Lalu Pietro tak percaya dengan omongannya Nora dan berkata akan membunuhnya. Nora pun dengan santai menjawab kalau seandainya terjadi apa-apa dengan dirinya, Leonida yang bertugas menghasut Barsolini membantai habis mereka semua. Setelah mendengar semua itu, kesepakatan pun disetujui dan Nora memberitahukan kalau Mussolini dan pasukannya akan kabur membawa semua harta tersebut besok subuh. Untungnya, Yvonne telah berhasil mencuri stempel pemerintahan dari kantornya Barsolini, tapi ia tak mau memberikannya pada Pietro takut Pietro kenapa-napa. Keesokan harinya, misi pun mulai dijalankan. Hesa mencuri kartu anggota seorang tentara dan Amadeo membuat tiruan kartu anggota tersebut. Fabri yang bertugas sebagai sopir mulai latihan memberikan laporan. Marcello yang mata kanannya cedera mulai latihan menembak menggunakan mata kiri. Sedangkan Molotov mulai merakit semua bahan peledak yang dibutuhkan. Setelah semuanya dipersiapkan, perampokan pun dimulai. Tepat saat tengah malam, Fabri yang berpakaian tentara menghentikan sebuah truk militer. Saat truk tersebut berhenti, Pietro langsung menodongkan pistol dan truk militer pun berhasil didapat. Lalu mereka semua mengatur semua jam tangan mereka masing-masing dan disepakati tepat jam 3 subuh alarm akan berbunyi dan 5 menit kemudian kembang api dan bom-bom akan meledak. Setelah semuanya diatur, tangan Pietro pun diborgol, wajahnya ditampar dan mereka semua bergerak menuju zona hitam. Di sisi lain, saat Yvonne berjalan sendiri menuju rumah, seseorang membuntutinya dan ia akhirnya ditahan oleh Barsolini. Barsolini ingin membius Yvonne dan membawanya pergi ketika kabur bersama Mussolini pada saat subuh.
Mereka mulai memasuki gerbang zona hitam. Setelah Fabri melaporkan membawa seorang tahanan, ia diperintahkan memasuki area militer tersebut dan melapor ke pihak yang berwenang, sehingga mereka berhasil melewati gerbang tersebut. Saat berada di tempat yang sepi, semua kelompok ini keluar dari persembunyiannya dan mengambil posisi masing-masing. Hesa langsung bergerak menuju menara alarm. Marcelo mencari lokasi tembak, sedangkan Molotov dan Amadeo memasang semua bahan peledak di tempat-tempat yang dianggap strategis. Fabri dan Pietro melanjutkan peran tentara dan tahanan. Saat ia melaporkan surat penangkapan Pietro pada petugas yang berwenang, tentara ini mengatakan kalau mereka tak mendapatkan informasi tersebut dari Barsolini, sehingga mereka melakukan konfirmasi pada Barsolini. Lalu Barsolini yang juga tak tahu dengan penangkapan itu, ia hanya menugaskan menunggu kedatangannya. Dan tepat setelah Barsolini menutup telepon tersebut, Nora diam-diam memukul kepalanya Barsolini dari belakang dengan sebuah piala, sehingga Barsolini pun tewas bersimbah darah. Molotov dan Amadeo diam-diam memasang semua bom di segala penjuru, sedangkan Hesa mulai memanjat menara dan melumpuhkan seorang tentara. Setelah tentara tersebut dilumpuhkan, tepat jam 3 teng, Hesa menyuruh seorang petugas wanita yang berjaga di sana menyalakan alarm. Mendengar alarm serangan udara tersebut, para tentara mulai mengambil posisi waspada dan Pietro diam-diam mulai melepaskan borgolnya. Setelah itu, saat Molotov memasang bom terakhir, aksinya ketahuan. Saat tentara tersebut menanyakan kartu anggotanya Molotov, Molotov lebih memilih mengeluarkan pistolnya dan adegan saling tembak pun terjadi. Sehingga Molotov akhirnya tewas akibat tembakan tersebut setelah berhasil mengaktifkan bom terakhir. Karena terlalu lama menunggu bom meledak, penyamaran Fabri dan Pietro akhirnya ketahuan dan Hesa juga ditangkap ketika berjalan keluar dari menara. Karena semua tentara menodongkan pistol pada Pietro, Marcelo akhirnya melepaskan tembakan. Ketika tentara tersebut teralihkan, Pietro langsung meraih pistol dan menembak mati dua tentara yang menjaganya. Bom pun akhirnya meledak, suasana benar-benar kacau dan semua tentara mulai menyelamatkan diri. Tentara yang menahan Hesa akhirnya melepaskan tembakan yang mengenai dadanya, sehingga Hesa jatuh terkapar. Sedangkan tentara yang berkelahi dengan Pietro akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Marcelo. Semua tentara yang ada di atap fokus memperhatikan area udara, menanti pergerakan dari serangan tentara udara Amerika. Karena banyaknya bom yang meledak, mereka semua akhirnya memutuskan mundur dan menyelamatkan diri memasuki bunker perlindungan. Setelah semua tentara memasuki bunker, Pietro langsung mengambil truk dan menutup pintu bunker tersebut dengan truk itu, sehingga mereka semua akhirnya aman. Amadeo benar-benar histeris melihat Hesa terkapar, tapi untungnya peluru yang ditembakkan tentara tadi mengenai kotak rokoknya Hesa yang terbuat dari besi, sehingga Hesa pun selamat dan masih hidup. Setelah semuanya aman terkendali, mereka semua mulai membuka pintu gudang harta karunnya Mussolini. Mereka mulai bersenang-senang dan menyalin semua emas tersebut ke dalam truk. Lalu Nora, si wanita tua butuh belayan, akhirnya datang bersama pasukannya. Ia menodongkan pistol pada Pietro dan mencurangi perjanjian itu, sehingga adegan saling todong senjata pun terjadi. Pietro langsung mengambil posisi menodong balik Nora, tapi ternyata Nora menahan Yvonne dan menjadikannya sandera. Karena takut Yvonne kenapa-napa, Pietro akhirnya mengalah dan mereka semua meletakkan senjata masing-masing. Nora membawa semua harta tersebut dan menjadikan Yvonne sebagai jaminan agar ia tak dibuntuti. Tapi tiba-tiba para pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Ahab datang dan memberikan bantuan. Adegan saling tembak akhirnya terjadi dan semua pasukannya Nora tewas. Sedangkan Nora bersama Leonida akhirnya berhasil kabur meninggalkan tempat tersebut dan tak lupa membawa Yvonne. Semua kendaraan hancur karena tembak-tembakan itu dan Pietro mulai pasrah melihat Yvonne dibawa pergi. Tapi tiba-tiba Fabri memanggil dan menunjukkan sebuah harta karun tersembunyi, yaitu sebuah mobil balap. Fabri dan Pietro langsung menancap gas mobil tersebut dan melakukan pengajaran terhadap Nora. Fabri berhasil mendekat dan Pietro pindah ke mobilnya Leonida lalu melumpuhkan dua orang pasukannya. Saat Pietro sibuk berkelahi dengan Leonida, Fabri menyalip iring-iringan truk tersebut. Ia lalu putar kepala dan kembali lagi menuju arah truk sembari melepaskan tembakan ke arah truk berisi harta karun itu. Dan tak sengaja, Leonida terjatuh dan tewas tergiling. Sopir truk yang ditembaki oleh Fabri memilih banting setir sehingga truk berisi semua emas dan ditumpangi oleh Nora dan Yvonne akhirnya jatuh ke dalam danau.
Ivan akhirnya keluar dari dalam danau sembari membopong Pietro yang pingsan. Mereka berdua akhirnya selamat dan mulai saling perang mulut yang tiada henti. Sedangkan Nora tak jelas kabar beritanya. Setelah tak henti-hentinya mereka ciuman, disepakatilah rencana mengambil harta tersebut satu persatu menyelam ke dalam danau. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Robbing Mussolini. Gimana, keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.